para bapak-bapak haji, para orang tua, para bapak RT, bapak-bapak dan saudara-saudari yang mohon maaf saya tidak sebutkan dan saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, takrim dan mahabbah saya terhadap jamaah. Puja-puji bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kecurangan nikmat, rahmat, taufik hidayah dan inayahnya sehingganya malam hari ini kita bisa berkumpul, bermujakarah, bermusafahah dalam rangka menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu patuh dan taat terhadap perintah dan larangannya. Seperti biasa dengan memohon ridha Allah, terlebih dahulu kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah tadi kita bisa berjalan dengan lancar, tetap istiqomah hingga hari kiamat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita perbarui niat kita bahwa duduk dan itikafnya kita adalah untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kepada guru kita Bapak Hasanul Murad sepenuhnya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qulul wa tamam bi kulli syirri wa ma'mul wa sallallahu alaihi jawahirul batin ad-dabiyatul bisyadin jadiwatul khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa syaihina fi ilman bi wal afiyah wa lan yati Allah inna qulubana wa qalibana wal huda wa taqwa wa mawdhi'al din islam wal iman bil ihnatin wal imtihanin bi haqqi sayyidi wa la anna wa li walidina sallallahu alaihi habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi jawahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina salu bi nusrati dini sayran haditha wa ala arbaihim allati wa isma'il muhab wal ulama wa rasatul anbiya akribihim wa ritha wa mawritha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram al-muhtaram para taqalimul ulama, para penjajah, para asatidz, segenap dewan guru yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustaz Dr. Haji Maryadi selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah, dan juga tentunya orang tua kita Bapak Ustaz Haji Munawar, orang tua kita Bapak Haji Jamahari, dan segenap para sepuh bini sepuh yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kagak terasa ini kita sekarang sudah berada di bulan Rajab
yang sedikit lagi kita akan memperingati daripada peringatan Isra wal Mi'raj atau di Isra dan di Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah pada tahu semua, sering kita membaca daripada firman Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendengar dari apa yang telah disampaikan guru-guru kita, di mana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah ay musabihu laka. Jelasnya ini kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mendahulukan ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa ini atau kawasan yang di mana Masjidil Aqsa itu berada, yang disebut dengan Al-Quds, Allah berikan keberkahan di seluruh dunia. Allah perjalankan hambanya dengan kalimat bi'abdihi. Maka hamba ini berarti dalam keadaan sadar. Kalau Allah yang memperjalankan, maka sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ketika baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hendak di Isra dan di Mi'rajkan, didatangi oleh malaikat Jibril, yang dinyatakan dalam sebuah hadisnya, id atamil hati faqada fastakhraja qalbi thumma utitu bi taftin min jahabin mamluhatin imana. Id atamil hati, tiba-tiba ada malaikat yang mendatangiku. Siapa malaikat itu? Didatengin tuh baginda yang lagi tidur di bawah kamar, didudukin Nabi. Faqala fastakhraja qalbi. Itu Nabi kemudian dibelah dadanya, dikeluarin hati, dioperasi Nabi, dibelah, disesar dari dada sampai ke pusat, dikeluarin hatinya. Tsumma utitu bi taftin min dahabin mamluhatin imana. Lah terus baginda Nabi begitu udah dikeluarin daripada hatinya, bawain baskom, bejana besar. Itu baskom terbuat dari emas. Emasnya bukan 99,9 karat, tapi itu emas terbaik dari surga. Faghasala qalbi, kemudian dibasuh, itu artinya baginda Nabi. Summa ghusya, begitu udah rapi dibasuh, yang mana baskom itu udah dipenuhi dengan nur keimanan dan hikmah, dicuci, masukin lagi, lalu dirapetin. Apa hikmahnya? Maka ketika kita hendak menghadap Allah dan ingin dekat kepada Allah, Allah cinta dengan kita,
dan kita cinta kepada Allah, maka hendaklah kita bersihin nih kita punya hati. Bersihin nih hati kita dari segala macam kekeruhan, daripada penyakit-penyakit hati. Banyak zikir kita bersihin hati, banyak ibadah bersihin hati, baca sholawat dan husnudzon kepada manusia. Buang sifat takabur. Apa itu takabur? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqara. Itu namanya sombong. Melihat diri dewek mulia, sementara melihat orang lain mah hina, encer. Itu namanya sombong. Sombong, ujub. Lagi ujub. Apa itu ujub? Ya, ujub itu idzabul mar'i bi nafsihi. Kagum sama diri dewek, kagum. Membanggakan diri. Itu namanya ujub. Buang. Sifat apa lagi? Hasud, dengki, dekik, bahasa sekarang julid. Tamanna jawalan nikmatil mahsudi ilal hasan, itu namanya hasud. Ngarep-ngarep hilangnya kenikmatan orang lain biar cuma dia doang yang ngerasain itu nikmat, namanya hasud. Tetangga beli mobil pilot, tangga beli rumah meriah, tangga beli tanah struk, air pelanga, pelongo, jangkar, jauh gila dah. Aduh, dapat selfie juga. Gua. Kenapa? Sebab kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari di mana tidak manfaat, nggak bisa ngasih manfaat. Malun oleh harta, wala banun, anak juga bisa ngasih manfaat. Illa man atallahu biqalbin salim. Yang bisa memberi manfaat itu ketika kita menghadap Allah adalah ketika hati kita bersih. Kalau hati bersih, insya Allah amal yang lain ikut bersih. Maka buang sifat riya di dalam ibadah, mengharap pujian dan ingin dilihat orang lain. Buang. Lalu apa di balik peristiwa di Isra dan Dimi'rajkannya bagi dan lain? Yang pertama, di mana Allah hendak memberikan pelajaran dan mencontohkan kepada kita, kalau ada orang yang sedang berduka cita, hatinya sedang mengalami kesedihan yang sangat dalam, hibur dan besarkan hatinya. Maka jikalau ada saudara kita yang sedang berduka cita, sedih, hendaklah kita mau menghiburnya dan membesarkan hatinya. Banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Dan banyak juga perbedaan pendapat ulama tentang kapan terjadinya di Isra dan Dimi'rajkannya bagi Nabi. Ada ulama yang berpendapat bahwa di Isra dan Dimi'rajkannya bagi Nabi
Di-Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi itu pada tahun ke-13 setelah diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, 1 tahun sebelum diperintahkan hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Yang mana peristiwa hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah adalah 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pendapat pertama lemah, pendapat kedua lemah, kagak boleh diikuti. Pendapat yang paling kuat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra dan dimi'rajkan oleh Allah ketika usia beliau 52 tahun. Kenapa pendapat pertama dan kedua lemah? Ketiga juga lemah. Karena belum ada perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum wafatnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang tidak lama kemudian disusul oleh paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Maka pada usia 52 tahun, 2 tahun setelah wafatnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, yang tidak lama kemudian disusul oleh paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur baginda Nabi ketika melihat Rasulullah sedang berduka, mengalami kesedihan yang sangat dalam. Allah hendak menghibur baginda Nabi dengan sebuah perjalanan yang begitu sangat luar biasa. Bukan timbang keliling dunia, dari pulau ke pulau, sampai naik ke langit ke-7. Dan di sana diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada alam semesta. Maka kemudian menjadi hilanglah duka cita dan kesedihan baginda Nabi. Difasilitasi sama Allah dengan sebuah kendaraan, yaitu buruk. Hewannya juga sangat ajaib, masya Allah. Utitu bil buraq wa huwa nabatun abyadun fawqal himar wa dunal biqal. Didatangkan aku dengan seekor hewan yang sangat ajaib. Apa itu? Yaitu buraq. Wa huwa nabatun abyadun fawqal himar wa dunal biqal. Hewan yang lebih gede dari himar, dari keledai, tapi lebih kecil daripada bigol. Warnanya putih. Azmul qarnain, tanduknya gede. Raqiqul udunain, kupingnya kecil. Dohmul hakibain, alusnya kerem. Wajhuhu kawajhil insan, wajahnya kayak wajah manusia, seperti wajah manusia. Kalau seperti kagak mirip, kagak sama, cuma mirip. Ada di Jawa orang punya sapi, begitu lahiran beranak tuh sapi, anaknya katanya mirip dengan manusia. Begitu dilihat tetap sapi-sapi juga, cuman mukanya agak dempak dikit.
Ada lagi di YouTube, Facebook, ikan pari wajahnya seperti manusia, tapi tetap pari-pari juga. Cuman kebetulan ya ada jidatnya gitu loh. Wa wajhu kawajil insan, wajahnya kayak wajah manusia, walisanu kalisanil Arab. Dia punya lidah, kalau lagi ngomong fasih kayak orang Arab. Mas, fasih kayak orang Arab. Ini tidur apa enggak ini? Hah? Masya Allah. Ya bukan apa melakukan baik, kita kan takut seksa lagi. Lagi bayangin. Iya gitu. Waduh. Ya dawu hafirahu ila muntaha tarfi. Kalau lagi ngangkat kaki dia melangkah, seret. Wah, langsung kagak kelihatan. Titik cercus. Hilang. Melebihi kecepatan suara. Kalau udah melebihi kecepatan suara, udah susah. Karena memang Allah yang memperjalankan dengan kekuasaan Allah biqudratihi. Baginda Nabi badannya kagak ngapa-ngapa. Kagak kelagepan nabrak angin. Masya Allah. Barakibtu, aku taikin itu burak bumbung tinggi. Wah, jalan begitu nunduk ke bawah, dilihatin sebuah perkampungan banyak pohon rindang hijau. Nanya sama Jibril, itu kampung apaan? Itu Muhammad namanya Thaibah, Madinah. Nanti engkau di sana hijrah dan di sana engkau nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumbung tinggi lagi sampai ke Bukit Tursina. Itu gunung api. Wah, itu yang dulu Nabi Musa kalimullah, di mana beliau meminta kepada Allah untuk dapat melihat nur Allah. Nah, ini tempatnya. Maka Nabi Musa dapat gelar kalimullah, orang yang dapat berbicara dengan Allah. Tapi belum sampai melihat cahaya Allah, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat cahaya Allah, yang istilah katanya pengen ketemu Allah, melihat Allah, Allah persilahkan tapi tetap di dunia, yang lokasinya di sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Tapi baginda Nabi kagak minta, Allah yang menghendaki dijemput dan difasilitasi dengan sebuah kendaraan yang sangat ajaib, dan Allah pilih tempatnya untuk menunjukkan nurnya di sebuah tempat yang tak pernah satu makhluk pun tinggal di sana, yaitu Aras. Masya Allah. Mantap lagi tidak? Mantap lagi tidak? Waduh, pulas pokoknya. Aduh, luar biasa. Disitulah istimewanya baginda Nabi. Digerak-gerak Nabi, digerak. Begitu Nabi digerak-gerak, ada nenek-nenek, dia pakai perhiasan banting prolog. Boh, hiasannya mantap. Dandanannya keren. Hanya Jibril itu apa? Itu ibrah dunia. Dunia ini ada dua man dunia semakin tua semakin indah. Semakin indah. Kalau kita jalan
naik kapal tengah laut, itu pinggiran indah, lampu kayak unta yang termati, masya Allah. Jalan naik ke puncak, dari bawah pilar, wah, udah mantap, luar biasa. Fasilitas tempat-tempat bermain anak, orang udah lengkap segala macam. Rumah dan bangunan tinggi berjejer. Waduh, indah udah. Kendaraannya udah bukan lagi keledai, udah lagi bukan kuda, Ferrari. Waduh, Blazer, Fortuner. Wah, udah mantap dong. Ya, biar mau ada orang ada, biar mau. Udah itu. Lantai-lantai pun indah, ramai dari tali. Makin indah. Itu dunia. Di mana dunia yang sudah tua ini nanti banyak dari kalangan umatmu, mereka cinta, terlalu cinta kepada dunia. Makanya ada sabda Nabi, sayati ala ummati zamanun, kelak nanti akan datang di tengah-tengah umatku suatu zaman yuhibbuna khamsa wa yamsauna khamsa. Mereka begitu amat cinta 5 perkara, akan tetapi melupakan yang 5 perkara. Yuhibbuna dunya wa yamsauna al-hubba. Wa fi riwayatin akhar yuhibbuna dunya wa yamsauna al-akhirah. Mereka begitu amat cinta sama dunia, tapi mereka melupakan akhirat. Ngejar dunia, lupa ibadah. Makanya dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata ulama ditafsirkan dalam tafsirnya, as-sabru wa huwa shaumu. Sabar itu adalah puasa, wa sholat dan sholat. Kenapa itu puasa? Sebab fa inna shauma yang kasirun nafsi, maka sesungguhnya puasa itu memecahkan nafsu, dapat mengendalikan nafsu. Wa salat dan salat, wa innaha dan sesungguhnya yang demikian daripada salat itu lakabiratun, rasanya berat, illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bagi orang pecinta dunia, sholat berat, berat rasanya. Meluangkan waktu 10 menit duduk di musola berat. 5 menit berdiri ngadep Allah berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali iku tetep ing atase piro-piro wong kang khusyuk. Jadi bagi orang yang tenang. Kalau orang yang tenang enggak berat. Enggak berat. Bagi orang yang tenang enggak berat. Tapi bagi orang-orang yang cinta sama dunia berat. Sehingga mereka lupa sama akhirat. Bahkan kadang-kadang bukan merasa berat mengerjakan sholat, sampai kagak mau ngerjain sholat. Masya Allah. Digerok-gerok lagi Nabi.
digero-gero itu namanya ama apa deh? Ama iblis, masya Allah, ama setan. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah daripada segala godaan dan bujuk rayu setan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu buat kalian musuh. Maka jadikanlah setan itu sebenar-benarnya sebagai musuh. Jangan dipenuhi. Hatta ataitu baital maqdis. Sampai Nabi sampai ke Baitul, diikat dan turun, dikuil Sulaiman. Bahkan dalam riwayat Nabi itu ditawarkan disuruh milih susu apa anak, dipilih susu. Emang apa dipilih susu? Kalau saja Rasulullah pilih arak, maka banyak umatnya yang terjerumus ke dalam lingkaran setan menjadi peminum arak, tukang mabuk. Makanya rugi orang tua yang memiliki anak suka mabuk. Rugi kalau orang hobinya mabuk, minum obat, nyabuk, minuman keras. Apa? Sebab di antara yang kagak bakalan masuk surga syaribul adalah mereka yang kerjaannya mabuk dulu. Wa aqul walidain, dua rakaat orang sama orang tua manteng hitung-hitungan, kagak sopan, ngelunjak, sombong. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, muskiru, yang memabukkan, allati yujamilul aqlak, jelasnya yang dapat merusak otak, dapat merusak otak. Minuman wal maisiru, judi, al kimaru, permainan, wal ansabu, berhala, segala macam patung. Kita jangan naruh-naruh patung. Kalau foto boleh, karena foto itu gambar yang disimpan, asal jepret disimpan. Patung sebagian mengatakan boleh, ulama yang sekiranya apabila dalam dunia nyata dia itu tidak akan hidup, kayak umpama kata kijang di bangpalaknya doang, gitu. Al-asnam, jelasnya patung, wal adlam, menghuni nasib dengan anak panah. Ridsun, itu perbuatan keji, khabisun mustaqdar, perbuatan kotor, lagi sangat sekotor-kotornya. Min amali syaitan, itu termasuk daripada pekerjaan setan. Alladzi yujailu, yang mana arak, berjudi, mengundi nasib, itu adalah merupakan hiasan-hiasan setan. Fajtanibu, maka tinggalkan.
Daripada yang demikian itu airitsul mu'abbaru bihi an hajil asli. Jelaskan najis pekerjaan setan yang diibaratkan dengannya perkara-perkara ini. La'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kusebab dengan Arab innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Setan itu menghendaki terjadi permusuhan di antara kalian wal baghdha dan kebencian, saling benci, bil khamri wal maisir, arak dan judi. Itu merupakan hiasan setan yang merupakan jebakan, bisa menjadi penyebab permusuhan di antara sesama manusia dan kebencian sesama manusia. Itu wa yasuddaku, dan setan itu hendak menghalang-halang dengan sebab judi dan arak. Ngalangin apa? Bil istighali bihi, sibuk baik dengan itu judi dan arak. Karena judi dan arak hari ini dua-duanya kagak bisa terpisah. Kalau orang udah sekali main judi, ketagihan. Kalau udah ngerasain minum arak, ketagihan lagi. Sehingga disibukkan dan masuk dalam jebakan setan. An-dzikrillah, jauh daripada mengingat Allah, wa anis-sholati, dan sholat. Khosoha bidzikri ta'ziman laha, sholat itu dikhususkan dengan menggunakan kalimat zikir sebagai pengagungan bagi sholat. Wah, naik ke langit baginda Nabi. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Nabi Isa sekarang langit kedua masih ada. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Masya Allah. Temu Nabi. Nanjak sampai ke atas, maka Rasulullah kemudian mendapat perintah sholat yang sehari semalam wajib bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakannya. Yang kata baginda Nabi, khamsu sholawati man hafidhu alaihina. Ada 5 sholat. Siapa orang yang menjaga 5 sholat ini, 5 sholat kita jaga, kana lahu nur, maka bagi orang yang menjaga itu ada cahaya. Wa burhana, bukti atau petunjuk. Wa najahan yaumil qiyamah, kelak nanti dia akan selamat. Jadi orang yang bahagia pada hari kiamat. Jadi orang yang sukses pada hari kiamat. Wa malam yuhafiz alaihina, siapa orang yang akan menjaga itu sholat yang 5 waktu sehari semalam, lam yakun lahu nur, maka baginya kagak ada cahaya. Bahkan yunjahu simahu sholihin, yunjahu simahu sholihin, dicabut cahaya kesolehan, air muka kesolehan dicabut.
cabut ilmu kesolehan. Keberkahannya dicabut juga. Masya Allah, keberkahan dicabut itu. Umur kita dicabut juga. Wajah dari tampang kesolehan diangkat. Malaikat niat itu udah resep udah gede. Tapi ketika kita ibadah, malaikat lihatnya senang. Kenapa? Bercahaya, ada wajah-wajah orang soleh yang mana malaikat itu senang kalau mandang. Wala najatan, wala burhanan, enggak dapat petunjuk. Wala najatan, dan dia kagak selamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun. Dia akan bersama-sama Qarun rombongan, bersama-sama Fir'aun, wa Haman dan Haman. Haman ini patihnya Fir'aun. Patihnya Fir'aun yang disuruh sama Fir'aun buat ngerajia, nyewiping orang-orang hamil, orang perempuan yang hamil. Emang kata dukunnya Fir'aun, kelak nanti akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan engkau. Maka dipanggil patih namanya Haman. Haman, kalau begitu periksain orang hamil. Wah. Kata Fir'aun, kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan bagian media itu. Masya Allah. Wa Ubay bin Khalaf, kumpulan di bareng-bareng sama Ubay bin Khalaf. Oh, dari itu jaga sholat kita. Ya. Maka tentunya kita berdoa dan mohon kepada Allah agar senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada guru kita atas ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan memahaminya sehingga dapat meningkatkan iman, ilmu dan amal soleh kita sehari-hari. Berkaitan dengan kajian tersebut, perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Isra wal Mi'raj di Masjid Jami'ah Hidayah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret bertepatan dengan hari Senin malam Selasa. Kurang lebih 2 minggu dari sekarang, sekaligus akan dilaksanakan tawafukan ataupun penutupan sementara talim-talim rutin yang diadakan di Masjid Jami'ah Hidayah. Tentunya para pengurus DKM dan para ketua lingkungan sangat mengharapkan sekali partisipasi, dukungan, bantuan moral maupun material dari seluruh jamaah untuk terselenggara dan suksesnya acara tersebut. Selanjutnya, informasi sekaligus undangan bahwasanya talim dan subuh gabungan untuk besok pagi bertempat di Musola Al-Ikhlas di RT 3 di lingkungan Bapak RT tidak Muslim ataupun di lingkungan Bapak Santri. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti dan menghadiri acara tersebut. Sebagai penutup untuk menyempurnakan tali kita malam hari ini, kepada guru kita Bapak Ustaz Dr. Andes Mariadi, kami mohonkan untuk menutupnya dengan doa akhirnya dari saya selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi lima wa yukafi'u mazida.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة بها من جميع الأخوان والأخوان وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانتبه بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا